Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas. Dalam pagi hari kita akan memulaikan ibadah pemakaman dari almarhumah Ibu Maria Aku dengan tutup usia 22 tahun 1 bulan 6 hari di tengah-tengah kehidupan keluarga Singkamu. Dan kita akan awali dengan puji-pujian. Pujian yang pertama diundang wanita kaum ibu jemaat gereja Serta Julian.
keluarga, khususnya anak-anak, ketiga anak Stephen, Ella dan Gina bersama cucu-cucu yang ada. Sangat terbuka hati menyambut kehadiran mulai pada pemerintah, kelurahan daerah sampai ke lingkungan. Kiranya kehadiran kita ini memberi kekuatan semangat bagi yang ditinggalkan, sangat khusus bagi anak-anak, memberi dorongan, memberi penghiburan agar semuanya ditinggalkan anak-anak rukun, saling mengasihi, teristimewa. Kami mengatakan bahwa hadiran kita juga di rumah yang disebut pelayanan khusus, bagian dari pelayanan gereja. Jadi sebagai keluarga kami menyampaikan sekali selamat datang kita sekalian. Kiranya kami semua semakin dikuatkan dan dibutuhkan, dan acara ini berlangsung dengan lebih baik karena Yesus mengasihi keluarga dan kita sekalian. Terima kasih. Riwayat hidup, nama wajah Engkau namakan
Puji nama Tuhan, Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, yang kami hormati pemerintah Kota Bitung, perangkat kelurahan, kepala lingkungan, ketua RT, tim penggerak PKK, Dasawisma, LPM, Karang Badan Pekerja Jurusan Bupin BPNS Tanjung Merah, para pimpinan umat denominasi gereja, para pelayan juga, baik masyarakat dan jemaat Tanjung Merah maupun Sibi Angkor, sepeninggalnya Oma Ibu Maria Angkor. Dan saat ini kita boleh menyaksikan kuasa Tuhan berlakukan dalam kehidupan keluarga ini. Kematian adalah keputusan Tuhan menurut kehendaknya. Umur panjang atau umur pendek, yang pasti umur manusia ada batasnya. Kita sebagai manusia tidak bisa, kita tidak. Kita yang mengenal almarhumah tentunya merasakan kesedihan yang sangat mendalam, apalagi anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara kehilangan sosok yang selalu ada baik dalam suka maupun duka. Dalam Alkitab kita
Kita semua hadir di tempat ini, kita turut mendoakan sekaligus kita memberikan kekuatan dan perlindungan sebagai wujud manusia sebagai makhluk sosial. Kita hadir di tempat ini sehingga dalam menjalani peristiwa kita keluarga tidak merasa sendiri. Ada dukungan moral dan kita semua berkumpul hadir di tempat ini yang akan memandang diri dari tempat ini secara langsung tidak dipandang oleh keluarga yang berkecuali. Pada kesempatan terus memberikan inovasi dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Beberapa penghargaan telah diraih dan baru ini tentang kota itu dan pengelolaan keuangan daerah kota lain OPI penilaian kerajaan dan pengelolaan untuk pengelolaan keuangan daerah. Dan pada besok hari akan melaksanakan kegiatan pasar murah di masing-masing kelurahan yang ada di Selatan Kabupaten yang harga barang pasar murah yang dijual lomba pengembangan evaluasi tingkat desa dan kelurahan itu dan kejuruhan kelurahan dan Jumeirah meraih prestasi terbaik 1 untuk lomba kelurahan tingkat kota itu. Dan pada tanggal 18 Juni waktu Yesus depan kelurahan dan Jumeirah akan dinilai untuk lomba kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu kami mohon mari bersama-sama kita mensukseskan segala sesuatu yang diminta, yang dihimbau oleh lurah untuk kami dalam rangka persiapan kita menyambut tim penilai lomba kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 18 Juni minggu depan. Demikian informasi pada keluarga besar Sinampo seperti kalian kasih kami. Demikian yang dapat kita sampaikan. Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bunga ini akan diserahkan oleh anak tertua anak-anak, yaitu Bapak Stefan dan Ibu Yanet.
Saudara Nipar, keluarga Rumah Sibi, Ibu Binti Sibi, selamat jalan dan terimalah bunga ini. Terima kasih untuk semua kebersamaan ini. Selanjutnya yang terakhir dari adik ipar keluarga Pendeta Sibi Pesi. Bapak Edi dan Ibu Pendeta Pesi. Selamat jalan saudara tercinta, keluarga Disoda yang mulia. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang ada dan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Terima kasih. Almarhumah Ibu Maria Anggo, Ibu Nindin. Oma, saudara tercinta Tante Nindin, Tuhan terpujilah nama Tuhan dan keluarga meyakini bahwa apa yang Tuhan buat adalah baik adanya. Terima kasih, Tuhan menghibur keluarga, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita habiskan pertemuan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadamu tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11:25 dan 26 sebagaimana seperti itu. Kita sambut dengan pujian. Sekarang malam waktunya dan diganti siang. Sekarang malam lenyap dan diganti siang terang. Lenyap malam untuk genap, hatiku merasa senang. Sukacita dalam
Engkau memberikan manusia kepada dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Bukan manusia dalam tidurnya, di pagi hari mereka seperti rumput yang akan binasa. Kami menjadi rentang. Sungguh, segala hari kami berlalu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti dulu. Siapakah yang mengenal kekuatan? Keagungan dan kemuliaan kalau bukan harus bersyukur, itulah beriman dan percaya. Saya yakin apa yang 14 yang membaca mulai ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Ayat pasal 14 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 dibacakan kepada kita pembacaan Alkitab ini. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi berikut: setelah mati tidak ada harapan lagi. Isinya ayat 10. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dari sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbalik dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan
Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan ditutup dengan lema atau plester. Demikianlah membaca Alkitab kita. Tuhan memberkati firman-Nya yang suci. Amin. Pujian pelayan khusus. Tuhan kau gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di gembala hidup ini menapaki janji setia-Mu, menabutkan dan mendengarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Pimpinlah kami turut firman-Mu, aman dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan tolonglah kami domba-Mu. Sini Sewu, keluarga Lemong Sini, keluarga Mengel Sini, bersama cucu-cucu, juga saudara bersaudara dari keluarga ini. Kita sekalian para pelayan Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ketika membaca bagian Alkitab ini, apalagi kita membaca seolah-olah mendramatisir pembacaan ini dengan tekanan-tekanan kata yang ada di sini, maka asumsi awal membaca bagian ini, jadi kalau orang mati nyata guna dari orang ini. Kalau mati juga begini. Maka kalau ada orang yang sedikit tendensius, ada mati di sini. Ada kesan seperti ini. Tapi sebenarnya bagian ini adalah bagian bagaimana katakanlah seperti ini. Ini percakapan antara Ayub dan teman-temannya, tapi juga di dalam ada keluarganya. Tendensi seperti ini. Walaupun kalau orang coba baca satu-satu mewakili teman si A dan si B dan si C, kita akan menemukan di sana percakapan itu kalau pakai logika, pakai rasio, apalagi mencoba mendekatkan dari situasi dan kondisi orang-orang yang menyampaikan
segala perkaranya di hadapan Allah, seperti perikop pasal 13 ayat 1-14 ini. Karena 15 ada pertama lain berpendapat tentang peristiwa yang sedang dialami oleh Ayub. Orang tahu sama, tapi yang pasti bukan Ayub lagi. Ayub orang salah di masa ini. Saudara-saudara, maka pembelaan Ayub antara lain menyikapi kondisinya. Sekali lagi menyikapi kondisinya. Orang tahu semua sebagai orang Kristen, kondisi Ayub waktu itu ada bahasa kasar bilang mati sama dengan mati, hidup sama dengan nyanda hidup. Bahasa Nabi bilang setengah mati. Maka saudara-saudara, dalam kondisi setengah mati ini, dengan berbagai pendapat yang datang, baik istri maupun teman-temannya, Ayub mencoba menjawab dalam kapasitasnya sebagai seorang seorang percaya. Yang di satu sisi mau mengatakan, memang kan kalau manusia ya kalau somati yang mati kan dia mau bikin apa dia kalau somati? Ini kapasitas kemanusiaan manusia, tapi memang realitas kalau somati sebenarnya beda. Kalau kemudian dulu masih jaga cerita, awas 3 malam ada yang saudara lihat dari tulisannya. Dulu kan masih begitu masalah sebenarnya. Paling yang hobi sekarang kalau yang punya begitu bukan di TikTok, dorang rekam langsung ke video. Memang ada cara-cara begitu, boleh dapat lihat ini dan itu dalam bentuk makhluk yang. Tapi ini saudara-saudara, ketika Ayub dalam kondisi setengah mati, dia coba menyelami kemanusiaannya seorang manusia. Itu pertama. Sehingga dia menjawab saja ayat pasal 1 saja, jawabannya sangat realistis. Kalau manusia mati, maka tidak berdaya. Ada masyarakat ini belum 1 tahun baca. Tapi yang mau jujur saja, sebagian besar kasih kita pergi dan mati. Paling kenapa dia tidak menanggapi. Apalagi kalau semua bilang kalau kurang kenapa kemudian semuanya itu semangat justru kurang perlu. Tapi di sini mengatakan bahwa kesediaan seorang manusia
sangat tidak manusiawi karena kekejaman yang terjadi. Dan rupanya kita orang percaya mengamini yang dimaksud seperti ini. Kalau biar orang berdosa, maka kemudian orang berharap kepada Tuhan dan konsistensi harapan itu terjadi. Justru Tuhan mengasihani dan mengasihi kita. Ini catatan lewat bacaan Alkitab. Maka perenungan bersama bagi keluarga besar Sidi Angko, anak-anak Bapak Stephen dan Ibu Janet, Bapak Firly dan Ibu Ellen, Bapak Al dan Ibu Regina, bersama dengan cucu-cucu 2, 3, 4, 6, 8, 9 cucu. Minta maaf baru ini. Pemahaman dari peristiwa ini atau pemaknaan dari peristiwa ini, karena ada beberapa kali obat di rumah sakit atau dia dapat obat sampai pun meninggal, waktu ini masih di menyaksikan anak-anak cucu-cucu juga dalam panggilan pelayanan bersama, maka beri arti dan beri makna dari peristiwa duka ini seperti tadi. Ini baca cerita ini ayah dan teman-teman termasuk ibu istri, mau katakan keluarga. Maka beri makna peristiwa ini, peristiwa bagaimana keluarga mengaminkan apa yang Tuhan buat bagi mami terkasih. Nah, kalau keluarga memahami ini perbuatan Tuhan bagi mami terkasih ini yang terbaik, maka minta maaf mau bilang, di kakak adik mesti cari yang terbaik. Waktu mami hidup sampai mami berharapan sebelum mati, apa paling tidak biarnya orang dicari sama polisi menginterogasi satu-satu, tapi kami yakin anak-anak dan cucu-cucu tahu apa yang terbaik yang dirindukan oleh mami terkasih. Karena apa? Keluarga yang menghadapi ini, keluarga tahu bahwa kerinduan apa yang dihadapi atau yang dirindukan oleh orang terkasih. Dan sebagai keluarga orang beriman, kami juga yakin keluarga tahu apa yang harus dilakukan sepeninggal ibu terkasih itu. Kalau pakai bahasa ayo cuma satu dia bilang, berharap. Kata berharap ini bukan cuma kasih tunggu itu datang dari langit. Berharap yang dimaksudkan adalah mengandalkan Tuhan, cari maksud Tuhan dan mengupayakan maksud Tuhan ini jadi kontribusi atau masukan bagi keluarga. Karena kalau semua orang termasuk manusia dan orang percaya, dia bilang di bawah kolong langit ini yang nggak ada yang kebetulan, semua dirancang Tuhan. Amin. Kalau orang amin, inilah apa yang harus dilakukan. Sehingga jangan sampai orang bilang peristiwa duka ini cuma sekedar meluapkan kesedihan. Kalau cuma sekedar meluapkan kesedihan, tidak ada makna itu. Tapi ketika meluapkan kesedihan karena kecintaan dan mencoba memahami karya Tuhan, apalagi orang percaya, pasti ketika ditemukan kakak beradik, cucu-cucu, saudara bersaudara, pasti akan menikmati. Oh, mami kepergian ini kotik Tuhan bermaksud. Mami pergi ini setinggal 4 orang karena kalau anak-anak kehilangan orang tua, apa harapan? Ia ditinggalkan dari sisi orang tua supaya betul-betul baik, baku-baku sayang, apalagi pakai istilah dulu soyati di hati. Orang sampai dia menyanyi anak kasih, sehingga menjaga memelihara
sampai di sini karena Tuhan punya rencana bagaimana keluarga ini mengkaryakan terus umami dan pati itu dan bikin orang apa yang terbaik. Dan bagaimana juga akan terus-teruskan itu 3 kakak adik cuma 3 ini. Belum kakak adik ada tuh ketua sinode bilang dia 11 dan 12 kakak adik, ada ketua wilayah dan bilang 14 kakak adik satu mama. Orang baru berpikir itu sebenarnya 14 umur waktu kalau di film dulu orang dia datang minta ngomong atau kalau bapak sosial nama mau pagi berjabah flow karena panggil 14 ini cuma 3. Jadi peristiwa ini inilah peristiwa iman, inilah peristiwa di mana kita menyatakan kuasanya di balik kuasanya yang berbuka ini dan kuasa kasih yang Tuhan meminta. Karena orang-orang yang berpengharapan bahasa sampai dosa pun Tuhan mendoakan. Laporan dari posisi Tuhan marah bukan cuma kejaran mata setinggi kalau jangan. Di sini ada menggambarkan Tuhan justru menuntut harapan karena dia yakin orang yang berpengharapan kepada Tuhan mampu memberi makna, mampu memberi kami dari setiap peristiwa termasuk untuk mendatangkan selamat, sukacita dan menerus-teruskan karya Allah lewat Tuhan. Demikian juga orang semua masyarakat, jamaah, sobat kenal dari bawah lewat peristiwa ini jangan pernah pasti berharap Tuhan. Berharaplah terus dengan bahasa positif berharap karena berharap kepada Tuhan maka segala kehendak Tuhan dalam pengharapan orang percaya itu yang kemudian dapat dilihat dalam gerak kehidupan sehari-hari termasuk menanggapi hidup, menanggapi persoalan
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keluarga besar Sidi Angko dan jemaat sekalian. Kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Marilah sebagai orang-orang yang percaya dan yang diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan membawa jasad kekasih kita ini ke tempat penantiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan surgawi yang penuh kemuliaan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi kamu, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kiranya kekuatan Allah mendukung kamu, kiranya damai Allah menghibur kamu, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Dua, tiga, tahan dulu. Sekali lagi. Lihat Pak Mama. Lihat Pak Ibu. Lihat Pak Mama. Lihat Pak Mama. Mama. Bu pegang kepala Bu. Iya. Yang mau lihat langsung mau ke rumah. Panas seperti itu. Foto aja.
Kepala Lingkungan 1, Bapak Jimmy Kondoy. Dipersilakan untuk petugas dapat mengikuti. Secara perlahan-lahan Udah sampai, udah sampai. Nah, begitu. Ya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Salam, damai di hati. Puji Tuhan, rangkaian acara pemakaman dari Mama, Oma, saudara kami yang terkasih, almarhumah Maria Angko, yang orang biasa panggil Nindim, di tengah keluarga besar Sibi Angko. Dalamnya ada anak-anak, keluarga Sibi Seno, keluarga Lengkong Sibi, dan keluarga Mekel Sibi. Kami yakin dan percaya Tuhan yang sudah menyertai kita semua. Untuk itu, segala puji syukur disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menunjukkan kebersamaan di dalam seluruh rangkaian upacara atau ibadah pemakaman pada siang sampai menjelang sore ini. Pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Matuari, dan Kelurahan Tanjung Merah yang juga sudah memberikan sambutan penghiburan oleh Ibu Camat Matuari, dan bahkan dalam mendukung persiapan-persiapan terkait dengan keperluan pemakaman Mama, Oma, saudara kami ini, mulai dari kepala lingkungan sampai RT-RT yang ada di Kelurahan Tanjung Merah. Sekali lagi banyak terima kasih. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tanjung Merah, Bapak Pendeta Nofri Larihu STA, yang juga sudah menuntun kita dalam ibadah pemakaman saat ini, dan Ibu Sekretaris Jemaat yang sudah menyampaikan sambutan penghiburan, bahkan lebih khusus lagi para majelis, lebih khusus lagi Diaken atau Majelis Kolom 11 yang sudah sangat mendukung, walaupun kebetulan Penatua Kolom 11 ini adalah anak dari Ibu almarhumah Maria Angko, itu Bapak Stephen. Jadi terima kasih sudah banyak mendukung. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada LPM yang sudah membantu, dan semua pihak yang sudah membantu, bahkan sudah hadir bersama-sama pada saat ini. Kami tidak mampu menyampaikan balasan apapun, tapi kami percaya kehadiran Bapak Ibu adalah penghiburan yang sejati bagi kami. Untuk itu, segala terima kasih untuk saudara-saudara, kami naikkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa untuk segala kebaikannya. Terima kasih pula kami kepada Bapak Ibu yang nanti akan mengusung kereta jenazah untuk dibawa ke kuburan, juga kepada Panji Yosua yang sudah terus membantu penertiban dan keamanan acara ini, sekaligus juga bagi para tukang dan pembantu-pembantu yang sudah menyiapkan lahan perkuburan yang nanti juga akan masih mendukung proses pemakaman di lahan perkuburan. Sekali lagi untuk semuanya, mohon maaf kalau tidak sempat kami sebutkan. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan kiranya menyertai kita semua dan memberkati kita dalam kehidupan ini. Salam, damai di hati. Terima kasih. Perintahmu
Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan almarhum Ibu Maria Angkau, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata. Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kita kidungkan bersama kidung jemaat nomor 363 bagi Yesus Kusara. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 2. Amin. 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 Demikian ibadah di ladang pekuburan sudah selesai. Kami serahkan kepada Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Angko mengucapkan terima kasih pertama pada pemerintah lingkungan 2, kepala lingkungan juga sudah turun, RT serta bapak-bapak yang sudah membantu kami. Untuk itu diucapkan banyak terima kasih dengan harapan kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai dan memberkati bapak-bapak. Dan setelah selesai dari sini diminta kepada petugas-petugas, bapak-bapak boleh sama-sama di rumah di Bangsal Duka untuk sama-sama kita akan makan bersama. Ibu dah. Terima kasih.